Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Renaldi. Saya dari TIF 4E. NIM saya 12150111610. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang social engineering. Saya mengutip dari beberapa website. Itu pertama ada glints.com. Nah, social engineering adalah menurut Kaspersky itu adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Di dunia cybercrime, jenis penipuan human hacking seperti ini dapat mengikat pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna dapat mudah mengungkapkan data, menyebarkan infeksi malware, dan memberikan akses ke sistem yang terjaga. Serangan ini dapat terjadi secara online dan melalui interaksi lainnya yang sulit untuk diduga. Umumnya, ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mencabotase dan mencuri data seseorang. Selain itu, para penyerang juga dapat mengeksploitasi minimnya pengetahuan korban terkait dunia teknologi. Jadi para orang-orang awam yang dalam dunia teknologi bisa terikat dengan masalah-masalah di social engineering ini. Cara kerja dan jenis-jenis social engineering itu ada. Berikut ada 5 bentuk serangan rekayasa sosial paling umum yang ditemukan. Yang pertama itu ada baiting, yang kedua ada pretexting, yang ketiga phishing, yang keempat spear phishing, maaf ada 4. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang phishing. Phishing merupakan jenis serangan social engineering yang paling berbahaya. Bentuk penipuan ini hadir dalam kampanye email dan pesan teks yang bertujuan untuk menciptakan urgensi keingintahuan orang terhadap website tersebut sehingga ingin mengklik tautan tersebut atau ketakutan pada korban. Nah, mengutip dari niagahoster.co.id, phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, data akun, username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit atau rekening yang dicantumkan orang tersebut. Istilah resmi phishing adalah phishing yang berasal dari kata phishing, yaitu memancing. Kita memancing orang untuk mengklik tautan pada link yang kita buat. Nah, kenapa korban mau melakukan hal itu? Pelaku phishing biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan. Banyak orang yang berhasil dikelabui. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya pengguna phishing memakai embel-embel liputan 6 untuk memancing orang, seperti ini, liputan6.com Jakarta. Nah, ini seperti ini. Verifikasi melalui total link disediakan dalam tersebut. Nah, ini bisa dipakai untuk mengelabui seseorang yang awam dalam dunia seperti ini, dunia teknologi. Informasi data phishing yang diperoleh bisa langsung dimanfaatkan untuk menipu korban, atau bisa juga dijual ke pihak lain untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti penyalahgunaan akun. Akses cybercrime ini memang berbahaya. Kemudian menurut sebuah laporan, 32% pencurian data selalu melibatkan kegiatan phishing. Bahkan di awal tahun 2020, Anti-Phishing Working Group mencatat sudah ada 165.772 website phishing yang siap mencari korban. Dan sektor finansial masih menjadi sasaran utamanya. Nah, jenis phishing itu terbagi ada 4, yaitu yang pertama email phishing. Sesuai namanya, email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Nah, seperti ini. Yang orang yang memphishing itu memancing korban dengan embel-embel seperti ini, PayPal, dan mengirimkan ke email korban seperti ini. Nah, mengirim email korban seperti ini. Kemudian yang kedua ada spear phishing. Spear phishing adalah jenis dari email phishing. Bedanya, alih-alih menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak, spear phishing menarget calon korban tertentu. Biasanya teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki, seperti nama dan alamat. Ini spear phishing ini udah diketahui lah yang mereka ini mau nargetkan siapa. Jadi ini spear phishing ini lumayan
targetnya tuh lumayan lama persiapannya. Kemudian ada walling. Walling adalah langkah phishing yang tidak hanya menarget individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Dengan demikian, jika tindakan walling berhasil, banyak keuntungan yang didapatkan dari akses yang didapatkan. Nah, bayangkan sebuah direktur perusahaan yang misalnya dia punya file isi uang 40 miliar, itu di walling oleh seorang yang tidak bertanggung jawab. Dan jika orang tuh dapat apa yang dimiliki direktur perusahaan ini, nah maka perusahaannya bisa bangkrut oleh orang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, yang keempat ada web phishing. Phishing adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website untuk phishing akan terlibat mirip dengan website resmi dan menggunakan domain yang mirip. Hal ini disebut spoofing. Sebagai contoh yang menyerupai niaga, sebagai contoh, nah ini ada yang saya baca ini itu website niagahoster.co.id. Nah, domain yang palsu itu adalah niagahoster.my.id. Nah, seperti itu. Bagaimana sebuah aksi phishing dijalankan? Yang pertama, pelaku memilih calon korban. Pada umumnya korban yang disukai adalah pengguna platform pembayaran online seperti PayPal, OVO, dan lainnya. Kemudian pelaku menentukan tujuan phishing. Dia mau phishing ini larinya kemana nanti gitu. Kemudian pelaku membuat website phishing untuk menjerat korban. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil buatan orang yang melakukan phishing. Kemudian calon korban mengakses website phishing yang tadi sudah dibuat. Nah, kemudian calon korban mengikuti instruksi pelaku yang disuruh pelaku. Kemudian seakan-akan ini sudah berhasil sebenarnya, tapi tidak. Kemudian data korban dimanfaatkan. Kemudian data korban akan dimanfaatkan. Selanjutnya ada tips agar tidak menjadi korban phishing, yaitu selalu update informasi terkait phishing. Kemudian selalu cek siapa pengirim email. Kemudian jangan asal klik link yang diterima. Kemudian selanjutnya pastikan keamanan website yang diakses. Kemudian gunakan browser versi terbaru, selalu update Google Chrome Anda atau Bing. Kemudian waspada ketika dimintai data pribadi. Cek akun online Anda secara rutin. Kemudian gunakan two-factor authentication. Kemudian yang terakhir, lakukan scan malware secara berkala. Baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.